Manajemen modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Modal kerja dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar, sedangkan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar dapat harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. 1. Pengertian modal kerja. Menurut Weston dan Coughlin 1997 menjelaskan modal kerja dan menganalisis hubungan modal kerja. Dengan modal kerja disebut manajemen keuangan. Dalam perspektif manajemen keuangan, merupakan perusahaan untuk mengadakan penyesuaian perubahan jangka pendek. Perusahaan harus memberi tanggapan yang cepat dan efektif. 2. Perkembangan modal kerja. Perkembangan modal kerja merupakan pemasokan bahan baku ke dalam industri. Hubungan modal kerja untuk membeli produk pertanian yang ditentukan oleh faktor musim, mengolahnya menjadi komoditi manufaktur, dan menjualnya dalam kurun waktu 1 tahun. 3. Pentingnya modal kerja. Modal kerja sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sulit untuk menjalankannya tanpa modal kerja yang cukup. Suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Produk yang dihasilkan akan ditinggalkan pelanggannya dan akan menderita kerugian. Sebagian besar pekerjaan manajemen keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Besarnya modal kerja tergantung pada jenis bisnisnya. Nilai modal kerja suatu perusahaan kira-kira lebih dari 50% dari jumlah harta. Khususnya bagi perusahaan kecil yang manajemen modal kerja sangat penting, karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal dan pasar uang. Ia harus membiayai kegiatan bisnis dari modal sendiri, karena belum memperoleh kepercayaan dari pihak lain atau sulitnya masuk ke pasar modal. Perusahaan kecil akan lambat berkembang karena ia hanya didukung oleh modal sendiri. 4. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja dihubungkan dengan jangka pinjaman dan tingkat bunga. Makin panjang umur pinjaman, makin tinggi tingkat bunganya. Pinjaman jangka panjang untuk modal kerja, pihak yang meminjam harus membayar bunga yang lebih besar daripada pinjaman jangka pendek. Karena masa mendatang adalah penuh ketidakpastian, sehingga pihak yang memberikan pinjaman memperhitungkan risiko ketidakpastian tersebut. Pinjaman jangka panjang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Risiko kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kecil. Pada umumnya, perusahaan menggunakan pinjaman jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Dan perusahaan yang disebut menganut kebijakan modal kerja yang konservatif. Kebijakan modal kerja yang lainnya adalah bahwa modal kerja harus dihubungkan dengan harta. Perusahaan yang mampu melaksanakan kegiatan bisnis dengan kebijakan modal kerja yang demikian melakukan kebijakan modal kerja yang agresif. Resikonya besar karena semua kewajiban yang jatuh tempo harus dapat dipenuhi. Perusahaan yang melakukan kebijakan model ini lebih banyak gagalnya, karena struktur harta lancar itu ada yang sulit dicairkan menjadi uang tunai, yaitu persediaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan modal kerja. Suatu perusahaan dapat berjalan lancar jika didukung oleh modal kerja yang memadai. Manajer keuangan harus menyediakan modal kerja sesuai dengan kebutuhan operasi, yaitu untuk membeli bahan baku, pembayaran upah buruh, pembayaran biaya overhead pabrik, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran administrasi, pembayaran pajak, pembayaran dividen, pembayaran jasa produksi, pembayaran angsuran utang dan bunga, dan lain-lain.